Berarti saya kalian dia berapa saya berapa boleh dibikin? Kalian tahu nggak sih? malah sepi gak sih Tujuan dari kegiatan pembangunan Nusantara ini? Aduh. Jadi apa aja? Supaya mungkin juga bisa mengenal lebih tahu kita tahu bisa Indonesia dan khususnya di daerah yang tidak Oke, jadi memang kalau kegiatan pembangunan Nusantara itu kan melekat dengan mahasiswa. Ya, jadi ketika kalian dilakukan, itu kan harapannya memang kalian bisa mendapatkan kompetensi lebih yang kalian inginkan. Kan konsepnya seperti itu. Nah, terus kemudian dalam kegiatan pertukaran itu ada namanya pembangunan Nusantara. Yang kegiatannya ini kan sengaja dilakukan supaya para mahasiswa Indonesia nanti akan lebih memahami tentang budaya Nusantara dari Indonesia sehingga bangga pada Indonesia. alamnya indah Bu. Karena Indonesia kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kita kaya tapi ternyata selama ini belum termanfaatkan dengan baik kan ya. Jadi harapannya dari situ kalian bisa mengeksplor. Itulah kenapa terus kemudian ada kegiatan seperti inspirasi gitu kan, dimana kalian ketemu dengan senior orang-orang yang lebih sukses. Jadi kalian bisa mengetahui jalan sukses mereka kayak gimana, kalian bisa termotivasi bahwa kalian pun bisa seperti mereka gitu ya. Terus kemudian ada kegiatan-kegiatan seperti kebinekaan, itu ada berupaya untuk menyatukan kita. Kan kita kemarin waktu di daring kan kita sering cerita bahwa kita hampir saja sebagai bangsa itu benar-benar terpecah belah dan itu serius gitu. Jadi dan kalian sebagai mahasiswa diharapkan agar hal seperti itu tidak terjadi lagi dan kita menjadi bangsa yang lebih baik. Jadi kalau bahasanya kita adalah merendah kesatuan karena memang dari awal bangsa kita itu didirikan bukan dengan sendiri-sendiri gitu ya, sudah ada komitmen dari pendiri bangsa kita mau kita udah hidup enak dengan selama ini ya dengan kehidupan yang keberagaman, terus kemudian akan dirusak begitu saja. Dan itu kalau kita lihat memang sebagai bangsa, jadi Indonesia sebagai bangsa itu adalah komitmen bersama dan itu berat banget pastinya. Buana termasuk yang kagum bagaimana dulu orang-orang yang maksudnya pejuang-pejuang menggagas kemerdekaan itu bisa kayak gitu dan menyatukan seluruh suku yang sebenarnya mereka berbeda-beda dan mereka merasa sebenarnya sudah berjuang untuk mengusir penjajah secara sendiri-sendiri. Jadi maksudnya di Ambon mereka juga berjuang bukan atas nama Indonesia tapi atas nama masyarakat Ambon. Di Surabaya, di Bali mereka melakukan hal tersebut, tapi terus kemudian mereka menyatu dan berkomitmen menjadi sebuah bangsa dan beda-beda semua. Dan kalau kalian lihat belajar sejarahnya bahwa perbedaannya itu bukan saja suku tapi juga perbedaan agama, dan untuk terus kemudian merumuskan menjadi Pancasila itu juga dibutuhkan terus kemudian empati dari masing-masing, kemudian komitmen bersama bahwa kita ini sebenarnya bisa besar dan kita sudah memang hidup di sebuah negara istilahnya yang sudah ditakdirkan memang negara kepulauan gitu yang secara geografi kita terpisah, tapi dari perbedaan-perbedaan itu ternyata kita bisa menyatu dan itu dalam kurun waktu yang sangat lama. Dan biasanya memang kalau kita lihat misalnya saja kehidupan politik di dunia gitu ya, itu kan tentu saja pasti ada banyak bangsa-bangsa dan berusaha menguasai bangsa lain karena mereka tidak memiliki kekayaan, kita memiliki kekayaan. Maka yang dilakukan kepada orang-orang yang memiliki kekayaan adalah yang pertama adalah membodohkan, yang kedua adalah memecah belah. Jadi itu adalah strategi yang bertahun-tahun dilakukan sehingga apa yang kita lakukan melalui modul Nusantara ini adalah kalian menjadi lebih pintar dalam artian kan lebih cerdas melihat karena wawasannya lebih luas gitu ya. Dan yang kedua kalian anti bencana, jadi resistensinya sangat tinggi. Harapannya adalah nanti ketika kalian udah selesai nih ya, udah nggak jadi mahasiswa lagi, nanti udah jadi profesional itu menjadi orang-orang yang punya komitmen besar untuk membuat bangsa ini menjadi lebih maju. Kayaknya kita pengen banget kan jadi bangsa maju. Kalau kita lihat kan kayaknya kita ngiri banget ya ini negara ini kayak gitu, dan sekarang ini kan kita lihat tanda-tanda kemajuan itu sudah ada dan kalian tinggal istilahnya memberikan semacam dorongan gitu ya supaya menjadi bangsa yang lebih maju itu terakselerasi gitu, jadi lebih cepat itu harapannya. Dan Buana termasuk yang yakin kalau kalian bisa gitu. Dan kegiatan ini saya pikir Buana pernah cerita pada kalian ketika ada kegiatan itu yang Buana baca itu wow ini keren banget, dan nggak pernahnya misalnya saja ada kegiatan-kegiatan terkait dengan itu tuh langsung antusias mendaftar. Jadi pada saat modul Nusantara itu Buana langsung mendaftar dan terus kemudian pengen banget jadi
dosen modul Nusantara. Jadi padahal kan yang daftar banyak banget tuh. Sementara Unmer cuma kebagian sedikit gitu. Makanya biasanya cuma 5 gitu kan. Nah, syukur alhamdulillah ternyata tercapai dan Bu Ana menjadi dosen kalian tentu saja tidak secara kebetulan ya, pasti sudah ada maksudnya. Ada takdir. Iya. yang punya Ada takdir yang menentukan kita. Jodoh. Dan Bu Ana nggak milih kalian. Kalian nanya, Bu emang milih saya ya? Iya benar Bu. Nggak bisa kan? Jadi semuanya emang random. Emang kita udah ditakdirkan. takdir sih. Ya takdir kalian Iya. ada di Unmer, Ada di sini takdir sekarang. kalian ada di Malang, dan takdir kalian ada di sini, tidak ada yang kebetulan. Dan terus karena tidak ada bukan sesuatu yang kebetulan, maka semuanya emang patut kita syukuri gitu. Dan kita bisa menggerakkan dari kegiatan ini nanti menjadi lebih produktif. Tinggal sedikit sih, kayaknya tinggal seujung ya. Bentar lagi kita udah bisa. Nggak bisa diperpanjang lagi karena kalian nanti harus mengikuti kegiatan kampus merdeka yang lainnya. Tapi nggak apa-apa kan, masih banyak dan kalian bisa melakukan hal lain. Tapi paling tidak setelah kegiatan ini berakhir, Bu Ana berharap kalian bisa bercerita baik kepada orang-orang bahwa ini kegiatan bagus. Tapi bagus nggak sih? Bagus banget sih. Apalagi di Unmer ya. Apalagi sama Anda Bu Ana. Apalagi tuh Bu Ana. Pokoknya Unmer Bu bintang terharu. Karena pergi-perginya, karena travelingnya, atau karena apa sebenarnya? Totalitas sih. Totalitas saya. Iya, jadi memang karena yang benar tadi bilang bahwa itu kayaknya pengen banget dari sini, jadi kayak halu. Jadi waktu pengumuman itu benar lagi kena COVID ya, jadi lagi positif, lagi di rumah, jadi lagi panas gitu kan. Nah itu tuh belum ada pengumuman, tau gak sih? Jadi belum ada pengumuman, padahal tuh lihat kampus mereka iseng, saya dari handphone karena kan udah gabut nggak ngapa-ngapain. Terus padahal nggak ada pengumuman apa-apa loh di situ, cuman bahwa Ana mengikuti seleksi dosen kampus mereka, udah kan? Nggak baca, dan itu tuh Bu Ana bacanya adalah kalian Anda diterima sebagai dosen Modul Nusantara. Jadi halu banget, udah telepon Pak Jati terus apa kan gitu kan, terus apa ya Bu? Kan itu Pak sebagai ini dosen mana? Ibu belum diumumkan. Belum ada pengumuman. Oh belum ya Pak, ini ditunggu aja deh Bu 1-2 hari ini. Oh iya Pak, udah gitu. Jadi kayak udah halu. Begitu 2 hari langsung ternyata dapet. Jadi kita punya banyak sekali rencana-rencana apa yang nanti akan kita lakukan. Itu saja banyak tantangan sih, karena memang waktu itu kan kondisinya masih belum boleh ketemuan karena masih COVID. Nah semua dosen modul Nusantara itu gak cuma Bu Ana, jadi berjuang bagaimana kan supaya datang gitu. Pokoknya Bu Ana itu juga ngechat satu loh yang nggak datang, ayo dong kenapa sih gitu ya kesini. Nah karena kalian sudah berjuang gitu, karena kesini kan kalian juga tidak berarti sih ada pengorbanan ya yang kalian lakukan. Duit belum ada, jadi harus minta. Ya masih belum cair ya. Masih harus mengorek-ngorek dari orang tua dulu kan, kalian udah berkorban kayak gitu. Nah kami pun juga ingin apa ya istilahnya membayar pengorbanan kalian yang besar itu dengan sesuatu yang baik. Jadi dan sesuatu yang menurut kalian memang bagus gitu. Dan harapannya nanti kalau misalnya ketemu sama adik-adiknya, ikut dong ini, jadi kalian bisa memotivasi. Termasuk nanti dari video-video yang sudah nanti kita bikin itu juga akan Bu Ana pakai untuk ini apa namanya mempersuasi mahasiswa Unmer untuk bisa ikut pertukaran, karena jumlahnya kan nggak banyak. Itu kalau masih 59 itu kurang lah ya. Di kampus lain kan udah ratusan. Nah, harapannya di Unmer nanti juga akan ratusan. Punya kan, jadi akan lebih banyak lagi yang mengikuti program-program seperti ini. Nah, kalau misalnya Bu Ana nggak tahu sih apa yang kurang dari kegiatan ini, nanti kalian bisa share. Yang jelas kalau misalnya memang terkait dengan ada yang ada di situ kan pasti memang ada kunjungan, ada destinasi, itu kayaknya kita sudah memberikan yang terbaik gitu. Nah, apa ya yang paling the best lah, banyak lah kalau di Malang ini kayaknya nggak cuma ini, banyak banget, cuman kan harus ada prioritas gitu kan. Jadi apa yang mesti kalian mau diajak kemana, mau belajar apa gitu. Nah dosen modul Nusantara itu beda kan sama dosen di PL kayak kampus mengajar gitu kan ya, yang cuma cek-cek kayak gitu. Kalau dosen modul Nusantara itu kan udah kayak IO jadinya. Jadi Bu Ana bekerjanya itu tidak sekarang nih pada saat refleksi ini ya, enggak, tapi before ini kan udah prepare apa, udah mikirin kayak gimana. Terus kemudian sesudahnya nanti harus bikin report yang tidak mudah juga gitu ya, karena memang ada hal yang harus kita laporkan secara benar dan akuntabel. Nah, jadi Bu Ana mau tanyakan dari apa yang sudah kita lakukan, kekurangan kita di mana ya? Kekurangan kita sebagai bagian dari modul Nusantara. Apa yang kurang dari kegiatan ini? Ada sisa waktu mungkin 2-3 kegiatan barangkali kita bisa Untuk kelompok kita sendiri nih Bu. iya
tahu itu Kayaknya berapa nggak ada sih. keseluruhan. Kayaknya kalau untuk kelompok kita sendiri udah nggak ada sih, Bu. Terlalu perfect. Ibu nggak ada kurangnya sih, yang kurang panitia LPDP aja. Iya, betul. Yang berkaitan dengan Kayaknya kementeriannya aja sih suruh cairkan uang. kita. Terus kemudian kegiatan yang udah kita lakukan ini sesuai dengan bayaran kalian nggak sih? Oh, Di luar ekspektasi. Di luar Di ekspektasi, Bu. luar ekspektasi, Bu. Jadi secara ini gratification ya, maksudnya apa namanya yang ya yang kalian memang sudah harapkan itu udah tercapai ya. Udah. Lebih udah Sangat- melebihi sih, sangat. Bu. Gila keren Kita banget. punya teman-teman yang baik ya kan. Kita punya crowd yang kayaknya lucu-lucu gitu kan ya, jadi bikin semangat ya. Kembali lagi bahwa Buana termasuk yang berharap bahwa kegiatan ini akan berlanjut di sustainable sampai dengan nanti, karena ini kegiatan baik dan Buana ini jenius yang mikirin gini. Jadi dibantu nanti ya pemerintah untuk terus kemudian bisa mempush supaya kegiatan ini lebih banyak yang terjadi ke top lah. Gitu ya. Capek sih kalian. Enggak sih, Capek. Bu. Capek. Karena kita bahagia lah ya. Capeknya kan. Ya terbayar kan benar. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang memang sebenarnya kita tuh nggak rencanakan, kayak misalnya aja tadi ya trip ya ke Jawa Tengah, tapi itu kan masih dalam koridor. Karena kan pengen ya sih di Jawa nggak apa-apa kan ya, jadi Iya. dan itu juga sebenarnya kita di Desember tapi juga masih belum tahu nanti itu akan diapakan kalau misalnya mau buat kegiatan yang seperti itu ya. Kita berserah aja tuh semuanya mau kemudian. Jadi mungkin perjalanan yang akan agak apa yang kira-kira harusnya ada gitu ya kalian ingin ternyata belum. Ya, nggak ada. Banyak. Kayak bukan banyak yang kayak tidak direncanakan tapi ternyata kita dapat. Iya, itu sih lebih banyak sih. Iya, karena kan Buana dengerin kalian kan ya. Maksudnya mungkin menurut Buana bagus, tapi kalian ternyata ingin yang pengalaman yang seperti apa ya, kita mencoba untuk mewujudkan. Jadi tugasnya dosen-dosen menurut dosen memanjakan kalian. Sudah merasa termanjakan? Manja sekali dia kan. Manja sekali Iya. kami di sini. Manja sekali. Manjalita. Iya, jadi terus silakan siapa yang mau menyampaikan Siapa yang mau? kegiatan Yuk, siapa, yuk. gagasan kalian, perasaan kalian tentang kegiatan. Bisa mewek saya enggak. Kok jadi kok jadi Kan bagus kan loh. Apa? Ayo, 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 Mel. Ayo, Mel, ayo, Mel. masih ada tuh. Ayo, Mel, ayo, Mel. Nggak usah nangis kan, nangis kan nggak Aku apa-apa. udah mau nangis. Kan nangis bukan sesuatu yang sedih ya, nangis itu kan ada bahkan kebanggaan, kita bangga pun kadang nangis. Lagi bersyukur juga kadang nangis, nggak apa-apa sih. Tanganmu. Tapi nggak sedih kan kalian? Sedih lah, Bu, Sedih kok karena bisa, Bu. memilih. Iya loh, sedih loh. Mau kembali ke kenyataan habis ini. Loh, ini nggak kenyataan. Itu sebenarnya realitinya harusnya kayak gini, tapi terus kemudian harus kayak gini di mana-mana gitu kan ya sebenarnya. Iya, Ibu sampai tanganmu tak potong. Makanya Ibu Ana harus ada di mana-mana. Jadi harus nanti boleh sih berharap kalau nanti kalian ke daerah gitu terus di mana kayak gini Iya. ya, terus bisa apa kan mana belum tahu, nggak pernah tanya sama kalian juga, nggak ada waktu juga misalnya untuk mengeksplor kalian tuh bagaimana sih, pengen apa, punya potensi apa, dan nggak sempet gitu ya karena kegiatan kita kan terlalu padat. Pengennya sih lebih sharing ke situ sih, jadi bisa sama-sama belajar. Ayo siapa yang mau ngomong? Ayo, Mel. Ayo. Ini udah nangis ini. Ini kita cerita. Belum kan? Kita belum bisa kok. Bisa kan, ini cuma refleksi aja supaya masih ada beberapa kegiatan ke depan. Ayo, ayo. Nggak bisa berkata, Bu, jangan dulu. Jangan sih, Bu. Oke. Aku aja deh. Oh, boleh. Ya, udah. Aku ada dari teman-teman ya, jadi kayak pas pertama itu pas mulai kontrak KRS itu kan dosennya di Spada itu kan Bu Ana. Nah pas dapet Bu Ana kayak ngechat Bu Ana pertama, responnya Bu Ana tuh kayak baik banget. Terus cari info tuh dari Bu Ana, Bu Sasa. Nah pas kita datang ke sini ternyata sambutannya Bu Ana tuh baik. Aku aja turun dari bis pakai masker, belum ketemu sama Bu Ana langsung disapa, Kak Milda. Di situ kayak, Bu Ana ini udah kayak dekat banget gitu. Kita ke Bakso Malang, udah itu sampai detik ini kita kegiatan modulnya kita itu kayak melebihi ekspektasi kita. Sama Bu Ana tuh kayak Bu Ana tuh ibunya kita di sini, kayak kita menemukan keluarga baru deh sama teman-teman lain. Terus saking kayak manjanya sama Bu Ana, kita tuh nggak rela bagi kayak
mau gabung ke kelompok lain. Ini loh ibunya kita sendiri gitu. Kayak gitu sih Bu dari aku, kayak Bu Ana tuh kayak ibunya kita di sini, keluarga kita menemukan keluarga baru walaupun kayak kita belum pernah ke tempat yang seperti itu, tapi pas kita datang oh ada ya tempat seperti ini gitu sih Bu dari aku. Dari teman-teman lain mungkin ada. Apa nih Bu? Saya pengen nanya. apa aja Kalau saya sih Bu, tidak harus tentang Bintang kita. Itu kan menangis semua orang. Jangan nangis dong guys. kalau aduh. Kenapa jadi sedih-sedih? Kalau saya Bu, pertama tuh gak diizinin ke sini Bu sama orang tua. Tapi pas waktu itu kita kegiatan modul pas minggu keberapa gitu, Mama ikut kan di kamar, terus Mama dengar suaranya Bu Ana. Mama langsung kayak kalau mau pergi saja sambil bawa begitu kayak karena itu Mama dengar suaranya Bu Ana. Terus waktu itu kita rapat sama Pak Jati juga, kayak Mama bilang ini sih pergi saja tidak apa-apa, orang baik gitu. Jadi kayak wah, dan datang pun kayak Bu Ana ini sambut dengan baik. Kenapa semua? Enggak apa. Itu sih Bu. Terus kayak kita disediakan fasilitas yang lengkap, kayak kita mengadu pun diterima sama dosen. Kayak itu sih Bu, itu saja Bu. Tidak mau ngomong lagi. Oke, padahal nggak baiknya cuma ke Kak Fadli, kakak siapa? Lupa. Dia emang nggak pernah muncul di dari. Kakak dari kelompok apa? Kamu siapa? Kamu sih. Siapa? Benar namanya. Silakan dia siapa mungkin. Tapi gimana ayah ibu di rumah, bagaimana? Tidak khawatir kan? Enggak sih Kak. Tidak sih Bu. Heran sih Bu sebenarnya. Karena kuliah apa jalan-jalan? Ya kalau Iya. kalau posting update status di story kan nggak mungkin yang kuliah kan? Iya. Biasanya jalan dong kan pasti gitu. Silakan ada lagi mau disampaikan. Oh iya, sama yang Pak Jati juga Bu. Ya kayak PIC yang kayak dari Unmar itu The best terbaik ya? sih Bu. Iya, Karena betul. ada yang nggak diurusin PIC-nya sampai grupnya itu hanya admin yang bisa mengirim pesan. Dan aku pribadi pernah yang pas perubahan KRS itu hari terakhir langsung hari itu juga diurusin sama Pak Jati. Jadi Jadi tuh iya. iya. banget gak cuma buat pelayanannya kalian. kayak langsung Untuk gitu. melayani dosen aja juga gitu. Padahal kadang-kadang boleh suka bete kan, Pak Jati ini kenapa ada gitu kan gitu. Dia tuh modest Sabar aja ya, Bu. Iya, Bu, kita bantu. Pokoknya dia helpful banget sama mahasiswa. Udah baik, cakep pula ya. Iya. Terima kasih. Nanti biar ditonton Pak. Opa coba dulu Nusantara itu Bu. Opa. Opa. Oke, baik. Pak Jati. Oke, silakan ada lagi Kak. Amel. Ayo Mel. Itu host jangan dulu aku punya singkatan susah. Jadi yang tadi itu secara pribadi ya dari teman-teman sudah mewakili. Kalau saya secara umum dari yang kita pelajari di sini, saya jujur cita-cita tuh pengen jadi reporter wisata biar bisa keliling banyak tempat dan akhirnya alhamdulillah di sini terwujud. Kita belajar kesenian, budaya, sejarah, nasionalisme, toleransi dan macam-macam. Itu benar-benar menambah pengetahuan kita dan di samping itu selain belajar hal-hal penting ini kita juga belajar tentang entrepreneur, industri kreatif yang itu juga dapat menunjang kemampuan kita, skill kita di masa depan. Jadi kita dapat semua hal lewat Madu Nusantara ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Anda sudah bangun? Baik, Mas. Hikmah Bu, hikmah. Dia diam-diam begitu, justru kata-kata itu. Dia Iya. lagi frozen dia. Kasih kosan yang nggak dilempar. Yang cowok-cowok itu kita pendiam ya. Iya loh, cowoknya kita kalem banget. Ayo Kak Joshua, Kak. Coba Kak Zeta pengen denger Zeta suara juga dan Kak Zeta coba. Patri bisa bertembingan. Apa kok bisa? Bertembingan juga bisa orang kilen. Apanya yang belum? Apa aja yang kamu rasa kayak Oke, saya deh. Nah, ini Ya deh. jadinya. Mas gak usah terlalu dekat tuh Mas. Langsung disensor matanya. Iyo. Oke, baik. Agak sini dikit, agak sini. Nah, Serong. serong. Nah, oke. Oke Bu, jadi sebelumnya terima kasih sama Bu Ana
It's okay Kak Amel. Nah, jadi sebenarnya tahu kegiatan ini kan dari kampus ya. Nah, terus even cita-cita terbesar dari almarhum kakakku tuh bilang kayak gini, Mel, kamu pokoknya harus bisa kuliah di Jawa. Nah, cuman kan memang apa ya, udah jalannya Tuhan gitu. Jadi semester pas waktu 2018 dia meninggal gara-gara gempa, terus langsung kayak oh ya udah berarti memang bukan jalannya. Udah 2019 masuk kuliah, semester 1, 2, 3 lancar, di semester 3 terus ada kegiatan ini pertukaran. Ya udah deh nyoba kan, kalau lolos nggak lolos bismillah aja kan, nggak ada yang tahu. Nah terus itu di hari pengumuman tuh Bu, itu di rumah tuh lagi ada berantem besar banget. Terus malamnya itu langsung dapat pengumuman lolos tuh kayak aku cuma nangis sendirian. Aku ngechat sahabatku bilang aku lolos karena kakak-kakakku tuh bilang udah Tomel nggak usah berharap kayak gitu kan. Di keluarga aku tuh yang matahin semangatku tuh adalah keluarga sendiri. Jadi ketika saya dapat sesuatu yang sudah ditakdirkan untuk saya, kayak oke, ini jalan saya. Biarpun keluarga aku pengen mematahkan tuh nggak bisa terpatahkan. Nah udah ikut, itu pun pas ikut belas kakak tuh bilang kayak gini, kamu nanti di sana gimana, pembiayaannya apa segala macam. Terus aku bilang, Mbak, ini kegiatannya dari Kemendikbud, jadi pasti ada biayanya, nggak mungkin nggak ada biayanya. Omku tuh pun sampai bilang kayak gini, Mel itu yakin udah dicek-cek dulu, takutnya nanti itu kamu ketipu, dibilang kayak gitu kan. Aku cuma bilang, ya Om, enggak, ini kegiatannya emang udah kegiatan dari Kemendikbud gitu kan. Nah terus pas udah berangkat kemari, itu first impression, kan kami disambut sama Pak Jati ya di bandara. Itu Pak Jati sangat ramah banget, kayak kayaknya saya dapat tempat yang tepat nih. Saya dapat rumah baru, meskipun rumah yang sesungguhnya yang saya harap itu sebagai rumah itu bukan rumah. Jadi pas saya di sini tuh kayak I found new family. Jadi makasih banget buat Bu Ana yang udah nge-treat kami anak-anak pertukaran sangat baik. Terima kasih sekali Bu. Terus terima kasih juga untuk teman-teman yang always being support, selalu kayak apa ya, ketika ada satu masalah tuh kayak selalu saling support, jangan gitu, jangan gini, saling bantu. Itu makasih banget, emang kita udah ditakdirkan bareng. Emang udah jalannya Tuhan kayak gini. Ya udah sih, Ibu cuma bilang gitu, cuma bilang makasih. Makasih Kak Amel. Kak Amel. Kalian pasti punya cerita-cerita yang luar biasa ya, dari rumah terus kemudian mengikuti kegiatan ini ya. Oke, tapi ya ini Wana inginnya nanti happy ending ya. Jadi harapannya ini nanti akan membahagiakan semua. Oke Kak. Kalau kita sudah selesai acara ini, semuanya akan membaik ya. Di rumah apa segala macam, nanti akan lebih banyak belajar bersabar ya. Oke, dengan apapun yang sudah kalian terima dan kalian syukuri, bahwa seberat apapun yang kalian dapatkan itu, kalian ternyata masih dapat kebaikan-kebaikan ya. Biasa aja semua yang kita lewati di keluarga kita, kan masing-masing keluarga beda-beda ya. Ada yang biasa aja, ada yang berat kayak gitu. Tapi itu nanti akan berlalu. Maksudnya kalian akan bisa mengatasi hal tersebut. Tidak harus mengatasi persoalan yang ada di keluarga itu, tapi mengatasi perasaan kalian itu lebih fine gitu. Dan Amel keren banget, Amel kan si comel yang si comel yang provokatif. Tapi keren karena berani. Oke, silakan. Apa nih anak yang sebenarnya Bukan anak Nuri? Siapa anak Nuri? Ya, anak pungut. Kamu bahagia kan Kak? Kamu bahagia ya? Nangis bahagia kan? Bukan nangis sedih kan? Karena dia? What do you feel? Terima kasih Bu, bisa dapat dari kamar, terus pelayanannya bagus.
angkatan pertama sih Bu, tapi menurut saya sudah cukup bagus sih. Pertama kali kalian nanya nih, Bu Anies kan juga selain dosen tuh dia juga ini ya di Unpar ada jadi humas gitu, jadi mungkin pengen tahu sih pertama kali kalian denger Unpar tuh kalian udah tahu belum ada Unpar? Enggak tahu. Langsung cek Google. Iya, cari langsung di Google. Sekarang nanya ya, dari semua yang berbelas-belas ini yang sudah tahu siapa? Dari mana Kak Jos? Saya temanku ada yang di Unmar. Oh, ada yang kuliah di Unpar, jadi tahu, yang lainnya nggak tahu. Jadi begitu kalian Universitas Merdeka apa nih gitu? Terus apa yang pertama kali kalian lihat? Terus impresi bangunannya. Oh, lihatnya kemana? Maksudnya ke Instagram kah, ke website kah? Aku Ya kan di Google, terus dapat Google kan mengarahkan kalian kemana? gambar. Iya benar gambar. Apa kayaknya blog dia aku dapet. Apa blog? Oh, ada blog. Oh iya ada sih. Aku pun dapet blog, aku belum tahu. Sama Instagram. Website sih. Terus apa lagi dari apa lagi? Instagram. Instagram. Oh, gitu. Ketika kalian terus kemudian di Unmar tuh apa yang ada di benak kalian? Kan kalian gini ya, kan anak negeri, terus kan kalian ditempatkan di PTS gitu kan ya. Selama ini memang kan masih ada semacam dikotomi PTS sama PTN ya. Nah, apa yang kalian rasakan kan? Oh, di PTS gitu. Iya sih Bu, sempat nanya dia sebut gitu sih Bu. Kayak gitu. Apalagi kalau ada saudara yang nanya gitu loh Bu, gimana lulus pertukarannya di Unmar mana? Di mana? Swasta apa negeri? Jadi memang semuanya ini acak ya, bukan karena kalian apa terus itu. Nah terus kemudian kalau sistem perkuliahan sejauh ini baik-baik saja. Maksudnya dibandingkan dengan kalian kuliah di tempat asal kalian, apakah terlalu jauh atau ininya bedanya apa nih? Beda sih Bu. Sistem ininya Bu, sistem aja. Kayaknya dosen di profesional di Unmar sih. Iya, kita di kelas. Kalau di Unmar itu dosennya tuh penjelasan benar-benar sampai Iya, sampai paham. kayak berpikir kritis. Kalau di kampus kita enggak semua sampai ngerti gitu loh. Di kampus Cukup 1-2 orang paham ya udah lanjut. disuruh pokoknya 12 kali pertemuan, 12 kali presentasi. Iya benar. Itu sih bagi Saya saya sih keren sih. Ditelepon langsung sama prodi, Kak Prodinya. Iya, saya juga. Aku telepon diarahkan ke sini. Aku juga. Kayak pro telepon saya. Ibu pusaka. Kampus asalku kayak pro telepon. Kalau saya Bu, Kalau saya kan promis itu kan saya kan sebenarnya ambil jurusan di luar dari jurusanku. Apa sih Kak? Jurusanku kan jurusan ilmu perpustakaan. Terus ambil jurusan manajemen sistem informasi manajemen, kemudian PG PAUD sama apa lagi satu ya? Sistem informasi akuntansi sistem informasi akuntansi ya itu Bu. Jadi itu luar biasa sekali karena di luar dari program studiku, ambil dengan program studi yang baru, jadi kayak bilang merdeka sekali anunya pilihanku ya, bisa di luar program studi ini. Dosen-dosennya bagus, Keren Bu. Keren Di luar ya. ekspektasi. Semua di luar ekspektasi sih Bu. Apalagi tuh Kalian dibedakan nggak sebagai anak Enggak. pertukaran? Enggak Bu. Kalau saya iya Bu. Spesial. Spesial Iya. Minggu pertama itu pertanyaan semua kasih Mana anak nggak pernah menspesial kan sih kami nggak ya lupa. Belum keluar nilai, belum keluar nilai. Dari PMM. Kenapa Kak? Kamilda. Oh iya. Oke, jadi kalian malah merasa dihargai gitu ya, datang ke sini. Iya. Semuanya menyambut kalian dengan senang, yang penting kan itu ya. Tapi sebenarnya Unmar kayak gitu sih. Kalau nggak percaya tanya sama Kak Chris. Gimana kamu? Maksudnya memang grooming-nya itu yang coba kita pelihara. Sudah tremor. Kita sebentar lagi bertugas untuk Pijat. untuk mentransfer pengetahuan dia. Nanti kalau pijat. Mau dong. Kan dia mereka pijat ini, kan nggak usah memijat ini kan. Jadi mestinya kalian juga yang nggak usah pegang bapaknya, kan cowok ya. Jadi diajarin aja kalian mempraktekkan ke cewek. Nadira mau pijat bapaknya. Nah, kalau cowok nggak apa-apa, nggak usah. Ada loh Bu, nggak ada loh Bu. Oke, jadi nanti kalian kalian kan memang yang kalian dapatkan sebenarnya terkait dengan pijat refleksi itu kan sedikit. Tapi kan sebenarnya pelajarannya adalah kalian yang punya sedikit itu masih bisa dibagi gitu. Iya Bu. Jadi pede aja nanti menyampaikan ke bapak kita cuman mentransfer knowledge aja dari yang sudah kita pelajari kemarin, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kemarin Bu Ana sudah
ambil moksa-moksa itu dan kan boleh mempraktekkan itu ya. Jadi Oh iya Rek, pakai bakar tangan gitu. oke baik, kalau begitu terima kasih untuk kegiatan refleksi kita di malam hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan semuanya happy ending. Dan apa yang sudah kita lakukan capek, terus kemudian banyak tantangan, agar ini ya semuanya mendapatkan hasil yang seimbang karena menjadi milik kita, bahwasanya lebih luas, lebih human gitu, lebih menyayangi manusia yang lainnya, toleran, dan kemudian punya keinginan untuk menjadi penggerak Indonesia maju. Gitu ya, dan nanti Bu Ana ketemu sama kalian 10 tahun lagi udah jadi orang-orang yang Jangan 10 tahun Bu. Kelamaan kayaknya 3 tahun aja deh Bu. Nanti gantian kita Supaya ngajak cepat sukses ya. jalan-jalan. Oke, jadi sudah profilnya pasti Di udah ronde ada. ada di ronde ke daerah masing-masing. Iya. Oh, iya. Oke, baik. Enggak boleh. Gak usah diajak. Kita membantu packing sampah-sampah, nanti tarik. Tas kresek kayaknya ada di situ. Bisa ya. Oke, terima kasih semuanya. Makasih banget. Oke, sama-sama, Kak. Handphone aku mana loh? Aku amat. Ini aja jadi ending. 842.